adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Udah pada mandi belum nih dan sarapan? Hari ini kita bertemu lagi ya bersama aku Kak Vero dan aku Kak Eka. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi dari Mars Tokat PA. Adik-adik kita mari bangkit berdiri ya. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 340. Selamat datang wahai kawanku. Ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati juga firman yang nanti akan kami dengar. Biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta.
Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19 yang berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Pada bacaan Amsal hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita bahwa roh Tuhan sendiri harus ada dalam hati kita dan adik-adik. Kita akan merespon Amsal pada hari ini dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Selamat pagi adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita ambil Alkitabnya. Kita persiapkan Alkitab kita. Ya, kita buka dari kitab Yoel. Ya, kitab Yoel, Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Yoel 2 ayat 28 hingga ke-29. Kalau sudah kita menemukannya atau mendapatkannya, kita kasih tanda seperti ini. Ya, biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami akan bacakan dari Alkitab dan juga firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti firman yang kami dengar dan kami melakukan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan juga urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan baca dari Yoel 2 ayat 28 hingga 29. Kakak akan membacakannya dengan perikop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, itu firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Adik-adik, kakak mau tanya. Siapa yang ingat firman Tuhan pada minggu lalu? Tentang Nabi siapa? Iya, sama. Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel. Sekarang juga kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pelayanan Nabi Yoel. Ya, pada saat itu Nabi Yoel diberikan tugas pelayanannya oleh Tuhan di sekitar Bait Allah di Yehuda atau Yerusalem. Ya, pada saat itu orang-orang Yehuda sedang mengalami malapetaka besar atau bencana, yaitu bencana belalang. Ya, seperti yang kita dengar pada cerita minggu lalu ya. Nah, adik-adik, karena akibat bencana itu mereka semua banyak menderita. Terutama menderita karena apa? Karena kelaparan. Karena semua habis dimakan oleh belalang. Ya, nah Nabi Yoel diperintahkan Tuhan untuk menyerukan bahwa mereka
harus bertobat, atau mereka harus apa? Mengakui dosa-dosa kesalahan mereka. Karena dikatakan hari Tuhan sudah dekat. Ya, mereka harus benar-benar menyadari kalau mereka telah melakukan kesalahan. Mereka mau mengakui di hadapan Tuhan, dan mereka mau apa adik-adik? Minta ampun agar mereka dipulihkan. Tuhan tidak menghukum mereka. Ya, adik-adik, hari Tuhan itu juga bisa dikatakan hari anugerah atau pencurahan Roh Kudus, Roh Tuhan ke atas umat manusia. Yang seperti kita baca pada saat ini. Ya, kenapa adik-adik? Supaya mereka tahu bahwa Tuhan menyertai mereka dengan adanya Roh Tuhan pada mereka. Ya, dan mereka juga berkelimpahan adik-adik. Semua yang mereka alami penderitaan pada saat itu akan diganti berkat kelimpahan oleh Tuhan. Termasuk apa? Berkat rohani melalui pencurahan Roh Tuhan ke atas mereka. Itu tandanya apa? Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menyertai mereka dengan Roh Tuhan yang kudus. Nah, adik-adik, pada hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Hari Pentakosta adalah hari turun Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, ya. Hari pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid. Atau ke atas. Nah, adik-adik ingat cerita tentang Pentakosta. Siapa yang ingat? Ya, kakak ingatkan sedikit ya. Nah, pada saat itu setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, murid-murid berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba apa? Terdengar seperti tiupan suara angin yang keras. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ada lidah-lidah api di atas kepala murid-murid. Nah, itulah Roh Kudus, ya, yang Tuhan curahkan ke atas murid-murid. Pada saat itu Petrus dengan berani, ya, berkhotbah, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu Petrus juga mengatakan bahwa Roh Kudus ini dicurahkan adalah juga udah dinubuatkan oleh Nabi Yoel jauh-jauh hari sebelumnya, seperti yang tadi kita baca. Terjadilah pada hari itu pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid. Nah, adik-adik, Roh Kudus juga bukan hanya pada murid-murid, tetapi pada kita, pada adik-adik. Adik-adik juga sudah menerima pencurahan Roh Kudus, ya, ada dalam hati kita. Karena itu adik-adik nggak usah takut lagi, ya. Kalau Tuhan senantiasa menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan kekuatan kita melalui Roh Kudusnya, ya. Nah, itu adalah penyertaan Tuhan bagi adik-adik. Roh Kudus juga mengingatkan kita agar kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kalau pada saat kita melakukan kesalahan, kita diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita tidak berbuat salah lagi, ya, mengingat itu. Nah, Roh Kudus Tuhan juga yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, adik-adik, sehingga kita boleh senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Apa aja sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Iya, kita senantiasa taat kepada Tuhan, setia, ya, setia dalam membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah, ya, juga terutama menolong orang-orang, menolong teman-teman kita yang membutuhkan, ya, adik-adik. Baik orang tua kita, teman-teman kita membutuhkan kita, atau adik-adik dapat tugas, ya, saya takut, saya nggak berani. Jangan takut, udah ada Roh Kudus yang menyertai adik-adik, yang memberikan kekuatan, keberanian bagi adik-adik, ya. Dan ingat, apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Roh Tuhan ada pada kita, ya, pada adik-adik. Nah, adik-adik juga disuruh apa? Kembali melanjutkan, ya, pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik nggak usah malu, nggak usah takut menceritakan itu pada teman-teman kita, ya, atau tanya orang tua kita, saudara-saudara kita. Adik-adik harus berani menceritakan,
ya, sehingga firman Tuhan tidak sampai di situ aja berhenti, tapi berlanjut terus menerus, ya. Nah, termasuk adik-adik yang diberikan tugas oleh Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati adik-adik di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan senantiasa menyertai adik-adik. Amin. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas, ya. Kita akan membuat topi, yaitu ya topi yang kita buat dengan lidah-lidah api, ya. Apa saja yang dibutuhkan? Kita membutuhkan adalah ya kertas origami warna merah dan kuning, atau merah saja juga boleh, ya. Juga karton, ya. Karton kita gunting seperti ini, ya, karton. Juga kita membutuhkan gunting, double tip, bisa juga lem buat mengelemnya, ya. Kita mengguntingnya, kita membuat bagian itu, dan kita menempelkannya di karton seperti ini, ya. Kita akan membuat topi dengan api-api, dengan lidah-lidah api seperti ini, ya. Adik-adik bisa memakainya, ya, seperti ini. Nah, adik-adik, karton ini kalau kita nggak ada, ya, kita juga bisa pakai kalender bekas, ya, atau buku gambar yang sudah tidak terpakai, kita bisa gunting, kita buat karton ini. Mungkin adik-adik punya, kalau kertas origami mungkin semua pada punya di rumah, ya. Kita bisa gunakan ini. Kita menggunakan apa aja bahan yang ada di rumah, karena kita kan sedang di rumah aja, ya, nggak boleh pergi kemana-mana. Jadi bahan yang apa yang ada kita bisa pergunakan, ya. Selamat melakukan aktivitas. Kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan setia anugerah-Mu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami di dalam pemberitaan firman. Kami boleh belajar akan firman-Mu pada hari ini. Engkau mengajar kepada kami pada hari ini bahwa Tuhan, Engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan menyertai kami melakukan apa yang menjadi kehendak. Sertai kami ya Tuhan, untuk kami dimampukan di dalam berbuat apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kehidupan kami, biarlah kami senantiasa ada dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Berkati setiap adik-adik, kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka ada dalam penyertaan-Mu, dan berkati pendidikan mereka, berkati pertumbuhan adik-adik kami, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, mereka boleh bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati orang tua kami, berilah mereka kesehatan dan penyertaan-Mu di dalam pekerjaan mereka. Berkati bangsa negara kami, berilah berkat-Mu bagi negara kami ya Tuhan, agar senantiasa negara kami ada dalam keadaan aman, maju dan sejahtera. Kiranya Tuhan mau melalukan negeri kami dari wabah corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang baik di dalam penanganan corona. Berkati para tenaga medis, dokter, perawat, mampukan mereka untuk mereka dapat bekerja dengan baik dan menemukan vaksin yang tepat dalam pengobatan
corona ini. Berkati setiap orang-orang yang sakit, khususnya mereka yang terkena virus corona, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati gereja-gerejamu di seluruh dunia ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar dalam pelayanannya mereka boleh menjadi terang dan garam bagi seluruh umat manusia. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami berdoa untuk persembahan telah kami berikan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita senantiasa rajin berbuat baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 345, O berkati kami. O berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi terang dan garam dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan Persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.